Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang bentuk-bentuk pengamalan Pancasila pada sila keempat. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok 4 Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Nurmasari S.SOS.MSI. Yang pertama, Dwi Purnomo Salim dengan NPM 281131. Yang kedua, Deborah Manulang 28113139. Yang ketiga, Fahru Rozi Kurniawan 281187. Yang keempat, Feby Tiffany Putri dengan NPM 281195. Yang kelima, Friska Simamora 281181. Yang keenam, Revina Siva Nabila 281109. Yang ketujuh, Vivi Damayanti 281174. Dan yang terakhir, Yoriana 28110183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feby Tiffany Putri akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana yang dimaksud dalam sila keempat ini tercakup dalam semua sila-sila yang ada dalam Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan suatu objek pendukung pokok negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi secara mutlak yang harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Hakikat sila ini yaitu demokrasi, yaitu arti umum pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat secara sederhana. Demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan, baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Syafa Nabila akan menjelaskan mengenai 10 butir pengamalan Pancasila pada sila keempat. Yang pertama, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama, tidak peduli siapakah dia, miskin, kayakah dia, tua maupun muda, semua memiliki hak serta kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang berarti kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban yang sama dan tidak memaksakan kehendak dan kemauan kita kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita sebagai negara yang berdemokrasi harus mengutamakan musyawarah agar mencapai sebuah mufakat, karena keputusan yang diambil akan melibatkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan yang dimaksud di sini adalah kita sebagai bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda pendapat tapi tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah.
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah, misalnya dalam pilpres, meskipun yang terpilih dalam pemilu itu bukan pilihan kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati keputusan bersama dan tetap menjadikan presiden terpilih itu menjadi pemimpin kita. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, menerima apapun hasilnya, menjalankan sebaik mungkin meskipun semua atau hal yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat, dan menjauhkan kepentingan pribadi ataupun ego pribadi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang 10 butir pengamalan Pancasila keempat. Yang ketujuh yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di sini dimaksudkan adalah kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan kepentingan bersama dan kita tidak boleh egois. Dan yang ke-8 adalah musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Saat bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh egois, dan kita harus menerima apa pendapat orang lain, dan kita harus mengucapkan pendapat kita dengan sopan santun. Dan yang ke-9 yaitu keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan keputusan apa yang kita berikan dalam musyawarah, dan kita harus selalu mempertanggungjawabkan ucapan kita apapun yang kita katakan. Dan yang terakhir adalah mempercayakan kepada para wakil untuk melaksanakan pemusyawaratan. Di sini maksudnya kita harus memberi kepercayaan penuh kepada wakil agar menjalankan tugasnya dengan sesuai. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari kami tentang pengamalan-pengamalan sila keempat Pancasila. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, kita bisa dan mampu untuk mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir.